Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Febriana Putra Gita dengan NIM 400 2090 dari Praktikal Fisika Listrik kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya yang berjudul Hukum Faraday. Ya, di sini sudah ada pengertian. Pengertian dari hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik ini menghasilkan sebuah medan magnet yang dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah yang menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Hukum ini juga sering disebut dengan hukum induksi elektromagnetik Faraday. Ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan fisikawan yang berasal dari Inggris yang bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Terus, selanjutnya, induksi elektromagnetik adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik atau yang kita singkat dengan GGL. Di suatu kumparan ini, bila terdapat suatu kumparan flux magnetik pada konduktor, pada kumparan tersebut, maka bila konduktor tersebut bergerak secara relatif melintasi medan magnet, sedangkan yang dimaksud dengan flux yaitu banyaknya jumlah garis yang melewati luas suatu bidang yang bergerak lurus garis gaya magnetiknya. Lanjutkan di slide selanjutnya, yaitu sudah terdapat rumus, yaitu rumus hukum Faraday, yang dilambangkan dengan flux magnetik, yaitu dengan ini lambangnya, ini adalah sebuah lambang flux magnetik melalui permukaan hipotesis dengan pembatas yang melambangkan ini, dengan pembatasan adalah kawat loop kawat. Karena loop kawat dapat bergerak, maka dituliskan dengan hipotesis T. Flux magnetik didefinisikan di integral permukaan. Berikut ini adalah rumus dari hukum Faraday yang flux magnetik tadi, yaitu flux magnetik sama dengan induksi dari T, B dalam kurung R, T dikali dA. Di sini dengan dA tadi adalah elemen luas permukaan dari permukaan bergeraknya induksi T. B adalah medan magnetik, dan B dikali dA adalah perkalian vektor dot. Flux magnetik merupakan loop kawat yang berbanding lurus dengan garis medan magnet yang melewati melalui loop. Ketika flux berubah, karena B ini berubah, maka hukum Faraday mengatakan bahwa loop kawat akan mendapat gaya gerak listrik di spacetime maca definisikan sebagai energi yang ada dari muatan yang telah mengelilingi loop kawat tersebut. Ya, ini seperti rumus tadi, ini delta loop B per dt. Untuk kawat yang terdiri N ini nilai lilitannya identik. Hukum Faraday menyatakan bahwa dengan rumus kayak begini, dan juga terdapat rumus dari hukum Faraday 1, yaitu massa zat sama dengan muatan listrik dalam elektron, atau W sama dengan Q. Selanjutnya, dengan Q menunjukkan besarnya muatan listrik di suatu titik di kawat jika arus listrik 1 ampere ini melewati selama T detik, atau secara sistematisnya itu Q sama dengan I dikali T. Selanjutnya dengan 1 atau I adalah sama dengan arus listrik ampere, dan T yaitu suatu waktunya yang dalam detik, sehingga persamaan di atas dapat ditulis sebagai W sama dengan I dikali T. Kita lanjut di slide selanjutnya, yaitu telah terdapat hukum Faraday 2, yaitu massa zat sama dengan massa ekuivalen zat, atau W sama dengan ME. Massa ekuivalen zat adalah massa atom yang relatif atau yang disebut dengan AR. Rumusnya dibagi dengan perubahan bilang oksidasi atau muatan ionnya. Me sama dengan AR per Bilox atau muatan ionnya. Selanjutnya, ya kita geser sebentar. Di sini udah ada implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hukum Faraday ini bisa kita terapkan dalam hitungan sehari-hari ataupun di berbagai industri. Salah satu contohnya itu terdapat di generator AC maupun DC, di dinamo, di motor listrik, kompor mekanik atau mekanik kaca industri, dan rem magnetis. Kita lanjutkan
Di sini sudah ada contoh soal. Yang soal pertama yaitu tembaga Si dalam kurung Si U mempunyai AR sama dengan 63,5. Berapakah massa ekuivalen untuk reaksi berikut? Jawabannya, di sini kita lihat pada reaksi di atas, perubahan bilang oksidasi adalah +2. Jadi, massa ekuivalen Cu adalah Me dengan rumus yang tadi, Me sama dengan AR per bilog sama dengan, yaitu 63,5 ini kita bagi 2. Dapatlah hasilnya dari 31,75. Ini adalah sebagai contoh itunya ya, contoh kayak perumpamannya dari soal di atas. Oke, kita lanjutkan lagi. Soal kedua, di sini terdapat arus listrik 0,2 ampere yang dilewati selama 50 menit ke dalam sel elektrolisis yang mengandung larutan CuCl2 dan hitunglah endapan Cu yang berbentuk pada katode, yaitu ArCu sama dengan 63,5. Jawabannya dapat kita simpulkan di sini. Dapat kita lihat, hitunglah endapan Cu dulu. Pertama kita hitungkan Cu dulu. Waktu baca menggunakan rumus WCU sama dengan 1 dibagi 96 dikali 5.500 dalam kurung tadi dikali yaitu harusnya dikali waktu dikali MECU sama dengan di mana Me sama dengan AR per bilox. Yang di pertama diketahui dulu arus I-nya itu sama dengan 0,2 ampere ini ya. Ini adalah arusnya. Terus waktu yang dilambangkan dengan T tadi ini adalah sama 50 menit. Yang kita ubah jadi detik, jadi 50 dikali 60 detik adalah 3000 detik. Terus selanjutnya kita mencari nilai MECU dengan menuliskan reaksi reduksi Cu. Cu2 plus Aq plus 2E min atau juga dengan Cu dalam kurung S MECUAR per bilox sama dengan 63,5 dibagi 2 dapatlah 31,75. Jadi kita peroleh dari soal di atas jawabannya adalah WCU sama dengan 1/96.560 dikali 0,2 kali 3000 detik dikali 31,75 sama dengan 0,197 gram. Oke, selanjutnya ini yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tugas akhir kumpulan ini adalah jika sebuah pengantar memutar garis-garis gaya dari suatu medan magnetik atau flux yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Perubahan flux medan magnet di dalam suatu rangkaian bahan penghantar menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Terima kasih semuanya. Mungkin cukup sekian penjelasan tugas besar akhir saya yang berjudul Hukum Faraday di tugas besar fisika listrik ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.